Kita akan mulai sesi materi kita. Sebelum itu kita akan perkenalan dulu kepada, mungkin ada kenalan sedikit siapa aja yang akan memberikan narasumber yang pada acara ini. Yang pertama itu dari Ibu Hikmah sendiri, selaku CEO PT Global Technology. Dia akan memberikan materi secara teori dari FTTH itu. Dan di sini juga ada Pak Agus sebagai trainer jaringan FTTH. Jadi untuk teman-teman di sini mungkin butuh prakteknya atau mungkin ada kesulitan dalam menguasai jaringan FTTH, bisa nanti ada sesi tanya jawab, bisa langsung bertanya kepada Pak Agus. Dan di sini juga ada Pak Angga. Beliau ini ada sebagai trainer Mikrotik OLT Simple. Jadi mungkin nanti ada juga sesi tanya jawab, bisa langsung bertanya langsung kepada Pak Angga. Dan untuk teman-teman yang ada di sini, saat kita akan mulai. Sebelum itu kita akan membacakan jargon kita sekali lagi. Jadi seperti biasa tadi, orang global, orang muda. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Orang global, orang muda. Global, iya, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materi yang pertama. Bisa langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah ngopi, sudah ngeteh, sudah seger ya. Jangan tegang-tegang ya Pak, santai ya, supaya bisa delivery ilmunya ya. Kita berbagi kok. Jadi saya berbagi, Bapak juga berbagi ke saya. Karena kesulitan Bapak kirim ke saya, insya Allah kita bisa pecahkan. Itu bagian dari delivery ilmu. Ya. Kita mulai dengan pelatihan FTTH 2023 Semarang. Ini yang kedua kalinya di Semarang. Saya mau tanya dulu sebelum saya mulai. Saya mau mengenal dulu kelasnya. Bapak-bapak, ibu ada di sini, ada 3 orang ini. Yang basically-nya RT RW net mana? Boleh nggak Cuk? RT RW net? Oh, RT RW net. Oke, saya doakan jadi ya ISP ya, insyaallah ya. Kemudian yang subnet di bawah ISP berarti ada? Atau ISP? Oh itu subnet. Oke, ISP. Wadah Bapak ISP, Masya Allah. Wadah. Oke. Terus kemudian yang dari kabel TV kabel. Oke. TV kabel insya Allah langsung migrasi ya. Kabel plus internet. Baik, orang mengartikan biasa kepanjangannya adalah fiber to the home. Intinya begini. Kamu mulai keluar dari laser output sampai dengan titik point user. Cuma itu saja. Jadi semuanya fiber optik. Tanpa sama sekali kabel atau kabel koaksial atau yang lain, nggak ada sama sekali. Hanya fiber optik. Nah, di sini bagaimana sih caranya kita memanajemen ini supaya sesuai atau laser outputnya ideal? Biasanya kalau kita bicara masalah fiber optik atau FTTH, cuma kita bicara pengurangan. Pengurangan itu apa sih? Lusis itu apa? Lusis itu setiap fiber optik atau aksesoris yang Bapak gunakan semuanya ada lusisnya. Nah, kita berkumpul di sini untuk memberikan standarisasi supaya Bapak atau Ibu dalam merangkai jaringan FTTH itu nyaman. Karena yang udah, saya pernah duduk dengan 4 orang teknisi. Kepala saya pusing, Pak. Yang satu bilang materinya seperti ini, yang satu bilang seperti ini. Karena mereka hanya punya standarisasi otodidak, tidak mengerti sebenarnya lusis dari aksesoris fiber optik itu berapa. Nah, di sini kita tetapkan, kita buat satu manajemen, kita buat rumus sehingga waktu Bapak mau menjalankannya di jaringan sangat mudah. Dan tentunya OLT yang Bapak gunakan, yang OLT GPON 128 per port, OLT EPON 64 per port, itu benar-benar bisa di-delivery. Selama ini ada yang pakai ODC, sistem ODC mungkin? Sudah? Oke. Satu port dapat berapa Pak? 16. Padahal kalau GPON, satu port bisa 128 dengan manajemen rasio. Kita bicara manajemen rasio. Sekarang kita mulai ya, bismillah. Sebelum kita
Bingung, berapa ya ini ya? Nah, kalau Bapak nggak pandai berhitung, ini dibuang. Nggak ngerti. Nah, makanya kita edukasikan dulu. Kita coba. Kita mau menghitung splitter rasio 8/92. Tadi saya sudah bilang Pak, bahwa setiap splitter rasio itu jumlahnya adalah 100%. Nah, kalau kita mau menghitung 8/92, maka 8 ini yang biasa kita makan di ODP, kita turunkan di ODP. Yang 92% akan kita teruskan. Caranya begini Pak, kita hitung dulu yang 8%. Caranya kita bawa ke 2 desimal dulu. 8 dibagi 100, berarti hasilnya 0,08. Rumusnya begini Pak, Bapak klik 10 log, 10 buka kurung. Tadi kita bawa ke 2 desimal ya, 0,08. Tutup kurung, di min 0,2. Apa ini Bu? 0,2 ketetapan pabrik. Kita harus minus 0,2 untuk ketetapan pabrik supaya kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Bisa 10 log buka kurung, kita hitung 8%, 0,08 tutup kurung di minus 0,2. Hasilnya ada yang udah dapat? Minus 11,16. Ini hasil untuk 8%, Pak. Nah, nanti Pak, waktu Bapak berhitung di soal yang kedua, saya akan kasih Bapak tabelnya, tabel rasionya. Tapi yang awal Bapak harus mengerti dulu bagaimana cara berhitungnya, supaya Bapak nyaman. Ada yang belum paham? Oke, belum paham dulu. Belum paham. Ayo, bantu dulu. Bapak lihat ya, kami akan berhitung yang 8%. 8%. Oke, Bapak, saya ambilkan ya, Pak Angga sini. Ya, sini Pak Angga. Nah, ini adalah splitter rasio 8/92. Bisa itu ditarik kemari? Itu saja. Nah, itu saja. Tarik kemari. Nah, kita nggak usah bicara ini dulu. Ini panjang kali lebar nih. Kita mau ngomong 8/92 tadi. Ya, di sini ada 2 W. 2 W berarti ada 2 cabang ya Pak. Berarti ada 2 output dan 1 input. Yang 8% mau kita turunkan di ODP, ya. Yang 8% mau kita turunkan di ODP. Sebelumnya saya sudah bilang bahwa splitter rasio itu jumlahnya adalah 100%. Berarti kita bawa dulu Pak, 8-nya kita hitung dulu. 8%, 8 dibagi 100 dulu. Dapatnya 0,08. Simpan dulu Pak, 0,08. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Bapak klik di kalkulator tastiknya 10. Ini ada rumusnya Pak. Log buka kurung 0,08 tadi, yang 8%-nya, tutup kurung di minus 0,2. 0,2 itu ketetapan ya, nggak bisa diapa-apain. Sudah paten itu. Hasilnya Pak? Oke, 11,16. Ini hasil untuk 8%. Berarti ini lusisnya. Pengurangannya dari si splitter rasio 2W 8%. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Kemudian yang 92%. 92% sama. Kita bawa dulu dibagi 100, berarti 0,92. Masukkan ke dalam rumus 10 log buka kurung 0,92 tutup kurung di minus 0,2. Hasilnya adalah minus 0,56. Itu lusisnya. Nanti awal harus tahu dulu bagaimana cara menggunakan kalkulator logaritma. Paham ya? Waduh, ini kelasnya mantap ya, Masya Allah. Oke, log aja. Ya usah. Capek lah, terus tuwek-tuwek ngomong gitu-gitu. Ayo sekarang. Gimana Pak? Ketetapan pabrik. Batas toleransi, betul. Sebenarnya minus 0,2 itu sama dengan batas toleransi.
Jadi dia ketetapan supaya Bapak kesananya tuh enak. Semuanya di minus 0,2 untuk splitter rasio, ya. Oke, kemudian setelah download kalkulator TAST, lihat dataset. Dataset tuh ini Pak. Kalau splitter rasio itu pasti ada datasetnya. Mana datasetnya? Rasio pasti dapat seperti ini kan? Ini namanya dataset Pak. Nah, kalau tadi Bapak sudah bisa berhitung seperti yang saya ajarkan tadi, kemudian Bapak tengok di sini, 1310-nya berapa, 1490-nya berapa, 1550-nya berapa, sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, dibuang splitter rasio, balikin ke penjualnya, nggak recommended, ya. Soalnya banyak juga yang beli splitter, ambil barangnya, buang kertasnya. Nah itu yang bikin kacau. Kayak kita belajar untuk menghitung supaya kalau si kertas tadi hilang, nggak ada masalah, bisa berhitung, nggak dibuang splitter rasionya. Kemudian setelah Bapak sudah tahu lihat datasetnya, Bapak menghitung lusis semua jaringan FTTH. Itu nanti waktu di dalam jaringan Bapak akan mulai berhitung. Titik spacing 0,1, kabel 300 meter, Bapak bawa dulu. Kalau kabel backbone itu 1 kilo 0,3. Point to point. Media converter. Iya, nggak apa-apa. Generasi media converter, nggak apa-apa. Awalnya dari situ, ya. Oke. 0,00 tidak selamanya valid. Bapak kalau punya TDR, dicek. Pak, saya penjual pedagang barang Cina. Tapi non sewu, kita orang Indonesia jangan mau dibodoh-bodohi dengan produk yang tidak recommended. Sebelum membeli, kita tes dulu apakah ini mampu untuk didistribusikan untuk dijual. Kalau tidak, jangan ngisi-ngisi. Kasihan, nanti kasihan juga Bapak beli mesin spacing harga 13 juta, balik modalnya apa nggak tahu. You know, saya ngerasain yang Bapak rasain kok. Oh, punya pelanggan baru 30 ngeluarin uangnya udah wah, nggak tahu kapan baliknya uangnya. Kayak gitu harus benar-benar dicek dulu apakah barangnya sesuai atau tidak, apakah betul. Dan yang paling penting dari mesin spacing itu adalah after salesnya. Apakah spare partnya ada, apakah dia bisa servis bila nanti ada problem. Karena yang udah mesin spacing itu Bapak punya satu perusahaan, teknisnya 4, teknisnya nggak punya sama sekali knowledge tentang mesin spacing. Buka mesin spacingnya, potong kabel di atas mesin spacing. Itu apa namanya, bagian atasnya ini cover ya, covernya dibuka, terus potong kabel di atasnya. Dan gimana? Setiap kabel yang masuk semua ke dalam, fiber optik masuk semua ke dalam. Kemudian komplain, Bu, ini baru dipakai sebulan udah rusak. Gimana? Nggak rusak, kerja bukan dulu. Jadi sering sekali tidak ada yang namanya edukasi. Asal pakai aja, yang penting nyambung. Belum lagi 4 tangan. Waduh, lau barang kino. Selesai sudah gitu. Jadi harus benar-benar mengerti tentang edukasi barang sehingga menggunakan barang itu lebih baik ke depannya. Jadi sudah untung baru beli lagi. Oh, belum untung kok tuku mana? Pusing. Senang aku berarti. Oke, kemudian kita mengetahui berapa lusis maksimal dari kabel backbone. Tadi saya sudah ngomong bahwa kita harus menghitung lusis di jaringan FTTH. Berapa meter maksimal lusis dari berapa lusis maksimal dari aksesoris FTTH yang digunakan. Itu akan ada datanya, saya akan berikan. Ada juga di dalam buku materi. Kemudian mengetahui berapa lusis maksimal splitter rasio yang digunakan di jaringan. Tadi sudah saya bahas. Mengetahui berapa lusis maksimal splitter rasio yang digunakan di ODP. Nah, di ODP Pak, di ODP ada 8 port, 16 port, ya. Semuanya ada splitter rasio. Itu distribusinya average. Makanya nanti output lasernya 17 di port pertama, port kedua bisa jadi berbeda, lebih sedikit atau kurang sedikit. Itulah yang namanya toleransi. Jadi kalau kita bicara laser, kita bicara toleransi. Banyak sekali saya bertemu dengan customer yang tidak paham toleransi. Pokoknya Bu yo, SMB-nya itu kudu 9 dB. 9 dB. Gimana sih? Gini loh Pak, 9 dB itu kalau kita colok di OLT, kemudian kita pakai apa untuk mengukur? Patskor kan? Patskor itu berapa lusisnya? 0,7. Lah kalau 9 dB 0,7 hasilnya berapa? 8, sekian.
Gitu. Kadang tidak ada sama sekali edukasi. Nggak mau, saya maunya yang 9 dB. Saya nggak ngerti lusis gitu bahaya. Oke, kemudian kita mengetahui berapa kemampuan input laser di ONU yang digunakan. Nah, begini Pak. Di ONU itu kita membuat ketetapan seperti ini untuk mempermudah Pak. Jadi kadang ONU di ujung-ujung itu sudah nyala merah, hijau, bahasa kami batuk-batuk dan kedap-kedip karena lasernya sudah sangat minim. Nah, kita buat ketetapan seperti ini supaya waktu ada keyboard Bapak yang bermasalah, lusis tiba-tiba membesar dan lain-lain, Bapak nggak sampai keteteran. Jadi Bapak bikin ONU yang di Jepun itu minus 15 sampai minus 26, sementara yang di iPhone minus 15 sampai minus 19. Memang iPhone kecil, karena iPhone itu kan cuma 64 line per point, standar internasional. Jadi kalau ada pabrik yang bikinkan sampai 128, itu maksudnya kemampuannya di OLT tertentu dan chipsetnya diganti. Tapi kalau untuk mampu sampai 128, itu performanya yang kasihan. Kadang-kadang begini, Bapak bisa beli OLT, harganya ratusan juta, bikin server, tapi tidak bisa beli AC. Bener kan? Iya, servernya tidak punya AC. Habis itu teriak-teriak, SMP saya kok temperaturnya tinggi ya? Tinggi lah AC kawan. Harus punya AC untuk sirkulasinya. Minim udara dari dalam yang panas itu dikeluarkan keluar. Karena ini server jalannya 1 kali 24 jam. Ya, kalau udah gede-gede gitu, yang pakai media komputer ya pakai kipas angin air apa? Lumenya sesuaikan Pak. Oke. Yang punya yang masih pakai media komputer saya doakan langsung beli OLT langsung. Oh iya, harus Pak. Masih Cino akhirnya. Oke, kita mengenal dulu manajemen lusis. Tadi saya sudah sempat sounding ke Bapak. Adapter 0,3, pigtail 0,1. Pigtail 0,1, bagus, gak salah nih. Pigtail 0,3 ya. 0,3. Maaf ya, ini salah. Patch core 0,3, pass corrector 0,3, splitter ratio by ratio. Berarti setiap rasio tadi sudah diukur dan tahu bagaimana cara menentukan dosisnya. Kemudian kabel backbone kita patok di 0,3, point spacing 0,1. Ini Pak yang namanya manajemen lusis. Lusis itu kurang, gak ada tambahnya, selalu kurang. Jadi kalau kita sudah mengerti ini dan hitung-hitungannya, insya Allah bikin jaringan mudah sekali. Ada nggak Pak di dalam buku materi? Kemudian menentukan jumlah ODP. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Bapak menentukan jumlah ODP sesuai dengan kemampuan royalti. Tapi kalau memang Bapak mau menambahkan, karena memang di daerah-daerah tertentu kadang tiba-tiba kosong, nggak ada rumah, jauh di sana baru ada lagi. Seperti itu, kadang seperti itu karena setiap daerah berbeda-beda. Ya pandai-pandainya Bapak untuk mengatur. Selama output lasernya masih bisa di manajemen. Tapi kalau Bapak mau point to point, karena gini, saya mau satu port ini saya tembakkan 6 kilo karena dari titik A sampai ke 6 kilo nggak ada sama sekali pelanggan. Bisa Pak? Berapa bandwidth yang mau Bapak hantar? Oh saya mau hantar 1 giga. Bisa. Bapak pakai SMT BD. BD yang TXLX, berarti transit receive. Bapak hantarkan berapa untuk bandwidth yang mau Bapak hantarkan? 1 giga, kemudian jaraknya berapa? Oh jaraknya 6 atau 7 kilo, Bapak pakai yang 10 kilo. Jaraknya 17 kilo, pakai yang 20 kilo. Tidak apa-apa, bisa. Untuk menghantar kemudian nanti sampai di sana disebar kembali. Biasanya seperti ini. Karena kemampuan royalti kan minim Pak. Kalau Bapak jarak sampai 15 kilo itu ada kok yang bisa, tapi ya itu sudah sangat minim untuk menghantar ke distribution clientnya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan Pak, Bu? Wah lapar gitu. Hah? Kak Domen, sini masih nih. Oke, kemudian yang kedua menyesuaikan kemampuan royalti dalam tiap portnya. Tadi sudah saya jelaskan, royalti iPhone 64, royalti iPhone 128. Nah, sorry. Nampak ini Pak ODC Pak. Bapak yang pakai ODC, bener nggak kayak gini Pak? Satu OLT, satu core, turunkan ke ODC. Kalau kemampuan OLT iPhone berarti cuma dapat satu core untuk 16
lain, betul. Rugi ya Pak? Beli royalti terus sama saya senang Pak. Itu masalahnya. Kita belajar di sini untuk memaksimalkan satu port ini jadi 128 dengan menggunakan royalti Gipun. Kalau cuma 16 rugi. Nah ini mau ditaruh di mana terserah. Dari ODC ini mau ditaruh di sini cuma 2 pelanggan, sini 3, sini 4. Gak ada masalah, yang penting cloud-nya 16. Hanya satu port untuk 16. Selebihnya udah nggak bisa. Kalau royaltinya Epon ya sama. Nah cuma bisa satu portnya ini untuk 8. Kita lanjut. Ini yang namanya one core solution. Jadi satu core Bapak bisa jalankan untuk internet plus dengan TV. Nah ini enak nih, dari satu royalty Bapak bisa bagi dengan split ratio, memaksimalkan kemampuan royaltinya. Kalau Epon 64, Gipon bisa dengan 128 klien. Kita akan bicara lebih lanjut dengan hitung-hitungannya. Ini sama Pak Gipon yang 16 port atau Epon sama. Untuk pembagian rasionya sama, cuma perbedaannya di titik ODP-nya aja. Besar ODP 8 dan ODP 16. Kalau Epon 8, kalau yang Gipon 16. Itu standarnya lah ya. Perbedaan Epon dan Gipon, udah tahu lah ya. Epon 64 sama 128. Cuma kalau Epon itu lebih plug and play. Pasang plug, ganti. Yang penting mikrotiknya udah nyala, benar ya? Tapi kalau Gipon masih ada banyak sekali manajemen dan langkah-langkahnya. Nanti Bapak di sesi kedua, setiap 3 orang dapat 1 royalty. Setting sepuasnya. Jadi di meja-meja Bapak itu ada royalty. Ayah sih. Lo dapat tak cepat itu supaya sampai kepincut. Langsung boleh. Jadi ini untuk perbedaan antara royalty Epon dan Gipon. Kemudian maintenance ini paling penting kalau di jaringan. Jadi kalau Bapak punya pendukung aksesoris di jaringannya tidak recommended, maka pusing dengan maintenance-nya. Tapi kalau recommended, insya Allah jangan sampai Bapak pakai joint cruiser, terus Bapak beli aqua, bolong-bolong, terus 3 WH itu saya pusing itu. Mari pusing gara-gara. Tapi kadang sering seperti itu karena the power of kepepet ya. Apa dimaklumi. Nanti kan the next sudah merasakan the power of kepepet itu seperti itu, akhirnya mau nggak mau beli joint cruiser. Kadang sering seperti itu. Bu, saya akalin aja Bu. Pakai apa Mas? Pakai botol aqua. Dulu aku pusing. Tidak apa-apa Bu, nanti bisa nyala. Nah, sudah. Akhirnya lama-lama botol aqua mulai mengker. Ada cilik. Karena memang nggak standar, nggak recommended untuk digunakan. Joint cruiser mahal ya, 200.000. Oke lah, nggak apa-apa. Namanya juga merangkak bisnis itu ya semuanya alon-alon, pelan-pelan. Nanti insya Allah makin baik. Apalagi kalau internet, cepet banget bedanya. Kalau tanpa maintenance yang baik, maka Bapak tidak akan bisa memaksimalkan jaringan. Kalau kita bicara HFC, sudah tahu HFC? Hybrid Fiber Coaxial dulu ada di salah satu ISP apa Mas? Transmedia dia pakai coaxial, jadi antara kabel tembaga dengan kabel fiber optik yang dicampur di sana. Jadi masih ada AC-nya, masih ada node-nya di jalan, sudah nggak rekomend, sudah ditinggalkan ya. Kemudian FTTH gone. Sebelum FTTH gone berarti kita harus mengerti dulu manajemen rasio, manajemen losses dijalankan dengan baik akan mendapatkan laser yang baik. Saya kasih rumusnya Pak. Rumusnya begini. Manajemen rasio ditambah manajemen losses hasilnya adalah manajemen laser. Jadi nanti ujung-ujungnya hanya manajemen laser saja. Begitu Bapak sudah pintar manajemen laser, semuanya jalan. Nanti di sesi Pak Agus yang Bapak disuruh hitung-hitung itu basically. Tahapan kedua, Bapak sudah paling pintar. Tahapan ketiga, Bapak sudah nggak perlu lagi pakai hitung-hitungan. Di atas tiang tinggal pakai kalkulator tak gini. Karena yang sudah nggak mungkin Pak Bapak hitung seperti itu di atas tiang. Nanti ini sekian, sudah tak mungkin, tidak mungkin. Yang penting Bapak sudah paham gitu aja. Begitu sudah paham basically-nya, udah. Bahkan biasanya sudah ada yang ada salah satu peserta kami, alumni kami,
kalau nggak salah angkatan ketiga atau keempat, itu dia dia di depan Kominfo menjelaskan tentang manajemen rasio. Orang Kominfo-nya bingung. Oh ini manajemen rasio. Tak tanya lulus gak mas? Lulus. Dan mau ujian kangen. Karena itu tadi kita nggak punya yang namanya edukasi. Jadi kita di sini berkumpul untuk jadi lebih baik, itu aja. Karena kalau tidak, kita nggak bakal bisa membuat satu standarisasi yang baik. Nah, kabar gembiranya, Bapak kalau lulus dari sini, keluar di hari kedua, kami berikan sertifikat distributor sebagai apresiasi global kepada Bapak. Namun, bila Bapak benar-benar lulus dan trainer menyatakan Bapak memang benar-benar lulus, Bapak bisa mengajukan sertifikat yang bisa digunakan di Indonesia secara nasional dari BNSI, jadi Badan Nasional Sertifikat Indonesia. Itu juga setelah diuji oleh trainernya global, kemudian Bapak bisa mendapatkan itu. Tapi Bapak ajukan kepada global, kemudian Bapak masukkan dulu data-datanya Bapak dan membayar ya Pak, nggak gratis ya, gitu. Bukan ke saya ke BNSI. Jadi Bapak bisa dapatkan itu. Mungkin kalau mau mendaftar jadi NOC harus ada sertifikat, betul ya? Kemudian mungkin mau mendaftar ke perusahaan-perusahaan yang bonafit harus ada sertifikat. Nah, sertifikat itu sangat bermanfaat kalau memang Bapak menginginkan. Silakan hubungi panitia. Itu hanya kami sediakan saja. Kemudian resultnya, ya, bila menginginkan jaringan FTTH recommended, ya harus didukung dengan equipment, fiber optik, aksesoris yang recommended. Jadi yang saya tekankan, kita bicarakan memang produk kami, kita nggak mungkin bicara produk orang lain. Karena kita coba alat, coba segala aksesoris fiber optik itu nggak sekali. Kami godok dulu di warehouse kami, terus sampai kami menghasilkan benar-benar yang jelas, baru kami suguhkan. Karena yang udah kalau hanya bisa menjual saja tapi tidak punya knowledge, percuma. Begitu juga dengan saya, waktu saya menjual ke Bapak, saya paling senang kalau Bapak punya knowledge, karena saya nggak capek. Ada telepon terus, Bu, nyambung, supaya sering apa? Mungkin bokok, ibu tangan langsung ganti Bapak. Tapi itu apa Bu? Kan pusing. Nah, kalau ada knowledge, kita buatkan di YouTube. Kenapa kami rajin buat video-video di YouTube? Supaya knowledge-nya semakin berkembang. Waktu membeli itu nggak ragu-ragu, langsung jadi rezeki. Gitu. Dari penjelasan saya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya sudahi? Masih pinter ya, Masya Allah. Gak ada yang mau ditanyakan? Habis ini hitung-hitungan loh Pak, tambah mulut loh Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oh boleh Pak, oh monggo, Bapak silakan. Iya. Ini kan baru asing. Iya. Kalau mencapai itu bisa buka dari satu kabinet. Ini baru awal dari saya. Kalau mau tanya aja, pertanyaan juga belum. Jadi apa namanya bagian utama baru saya akan menjadi dan karena ini adalah bisnis dan semuanya harus semua yang akan Baik. gitu. Baik, berarti Bapaknya ini ngasih informasi ke saya bahwa Bapaknya ini basic banget gitu. Nek bosannya ngomong Jawa, nol potong gitu ya Pak ya, nol potong. Oke, nggak ada masalah. Memang kita harus melatih seperti itu Pak, dari nol. Jadi kelasnya itu memang basic Pak, basic. Jadi nanti di sini Pak, kita kan nyampur nih Pak, ada yang buat KM yang udah jalan, tapi nggak ngerti cara bagaimana menjalankan jaringan yang baik. Tapi ada yang memang sudah mengerti, bahkan ada biasanya yang sudah paham mikrotik udah jago, dia cuma jaringannya nggak ngerti. Jadi campur-campur case-nya di sini. Gak apa-apa Pak, itu pasti kami akan bantu sampai Bapak paham. Gak usah khawatir. Mas, monggo mau nanya apa? Pertanyaan kami, Iya. tadi kan ada beberapa jenis jaringan menggunakan beberapa port dan PC. Nah itu kelebihan dan kekurangan one port solution dan Risetnya apa? Oke. Jadi gini Pak, kalau ODC itu kan Bapak tidak bisa memaksimalkan kemampuan OLT. OLT itu kan ada EPON dan KIPON, ya. Kalau EPON satu portnya itu 64 klien. Jadi kalau Bapak beli yang 4 port berarti 64 kali 4, 256 klien. Bila Bapak memanajemen dengan baik di jaringan pasti berdapat 256 klien. Begitu juga dengan KIPON. Kalau Bapak
beli Jipun, satu potnya 128 klien. Bila Bapak pakai yang 4 klien berarti dikalikan 4 pot 128 kali 4. Nah, kalau Bapak bisa memaksimalkan dari port OLT tadi, itu justru Bapak untung. Itu Bapak bisa menggunakan topologi one core solution. Nah, one core solution ini Pak, maksud saya Bapak bisa gunakan TV plus internet jadi satu. Di satu core. Kalau yang untuk yang internet, Bapak hanya kemampuannya mengikuti kemampuan OLT, ya kan? Berapa satu port bisa sekian. Tapi kalau TV unlimited, selama masih ada laser jalan terus dia. Jadi makanya satu core Bapak dapat 64 klien di OLT pun. TV-nya Bapak mau dapat berapa? Mau 1000 pun tidak ada masalah. Yang penting lasernya, karena dia bisa ditambah lasernya. Habis lasernya beli Adva, tambah jalan lagi. Tapi kalau di OLT nggak bisa. OLT nggak ada penambahan laser. Ada orang yang konyol, dia beli Adva untuk menambah laser di OLT. Itu Pak, kembali lagi barang monyet dia nggak pernah nambah. Oh dia lambdanya 1550, sementara OLT lambdanya 1310, 1490, dia nggak bakal nyambung. Gitu. Nah kalau yang mau DC Pak, kemampuan si OLT tadi satu pot yang Jipun hanya untuk 16 Pak. Jadi 16 sama 128, enak mana Pak? Pilihan. Bisa? Paham Pak? Bisa dijawab ya? Ada pertanyaan lagi? Oh iya Pak, nunggu. Saya ini bertanya berdasarkan pengalaman saya. Iya. Saya ada baik. Jadi saya di rumah ada OLT C320. Nah itu saya coba SMP itu sampai 5. Yang bisa itu yang tulisannya ada metodologi gitu kan. Terus yang lainnya juga tahu range-nya apa. Nah, sisi R1036. Nah itu semua SMP nggak bisa dipakai. Nah yang saya tanyakan untuk SMP yang cocok untuk C320 itu seperti apa? SFP, Mas Angga, sini, itu sesinya Pak Angga. Apa SFP yang cocok untuk LTC 320 buat distribution? Ini Bu, ada Bu. Buat distribution? Nanti SFP global cocok Pak. Saya jelasin ya. Boleh, boleh lihat. Lagi spesial yang kawan barang ini. Monggo. Waduh. Ini Pak, jadi kalau di OLT ZTE itu kan bawaannya yang dulu awal namanya C+, itu berarti cuma 5 dB. Ya, 5 dB Pak. Kemudian keduanya bikin lagi keluar C++, itu berarti 7 dB. Nah, setelah itu sudah nggak ada lagi. Si ZTE udah nggak keluarkan lagi. Tapi UMKM kayak begini nih, wah bingung semua sama laser output pengennya gede. Akhirnya sama global dikeluarkan plus 8, plus 9. Itu bisa di manajemen. Nah masalahnya Bapak beli OLT-nya di mana? BSMP-nya di mana? Kalau kita nggak tahu ya tanggung jawabnya, benar dong? Nah harusnya si penjual bisa merekomendasikan Bapak. Nah kalau di kami buat 2 tipe untuk SFP. SFP CN yang ada tulisannya CN itu berarti untuk OLT Jipun Cina. Kalau di kami tulisnya SFP Jipun Z seri Z itu untuk ZTE. Karena sudah kami siapkan memang khusus untuk primernya ZTE. Kalau nggak bakal bisa keluar untuk laser jaringan baru. Begitu. Terus kadang-kadang di ZTE itu patch-patchannya, patchnya sama versinya itu ngaco. Yang penting bisa setting. Akhirnya ya seperti itu kasusnya. Saya seperti itu. Dia kembali lagi ke knowledge ya. Kalau nggak ada knowledge memang repot. Nah sekarang kalau Bapak tadi bilang SMP, saya juga mau sharing sedikit tentang OPM. Seringkali orang gagal paham tentang OPM. Bapak pakai SFP plus 7 ya, tapi Bapak ukur dengan OPM plus 3. Nah ini kembali lagi ke barang monyet.
enggak. Karena ya itu tadi, Bapak pakai OPM yang tidak recommended. Kalau mau ukur output laser yang akurat, pakai OPM plus 26 Pak, plus 30 Pak, nggak apa-apa. Bagaimana pakai OPM plus 3 ukur SFP output laser plus 7? Ya hasilnya plus 3. Nanti isinya mau komplain dok, belum plus 3 ya. Plus 3 ya, masih mau sampai lo pakainya OPM plus 3. Coba balik belakangnya, foto. Nah ketahuan SFP-nya, OPM-nya ternyata plus 3. Pakai plus 26 Pak. Pasti akurat. Satu lagi, ini pengalaman saya menjual mini OTDR. Mini OTDR itu di dalamnya ada FM, OPM, dan lain-lain ya. Itu hanya pemanis ya. Hanya pemanis. Jadi fungsi yang sebenarnya hanya OTDR. Kalau OPM-nya tidak akurat. Banyak kok yang, Bu, ini kok nggak keluar plus 9. Coba foto. Oh, mini OTDR mana? Ayo, coba ganti pakai OPM. Alhamdulillah Bu, plus 9. Jadi tadi saya bilang produk Cina banyak, kita pun menjual dan kita harus pintar-pintar memilah sehingga yang kita dapatkan, yang kita beli itu benar-benar berfungsi dengan baik. Begitu, sesi saya cukup. Masih ada pertanyaan? SMP-nya grup balik. Kuyan Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oh, puisi. Monggo Pak, sebentar ya Pak. Ya. Core solution, ya. Ya. Yang saya mau tanyakan ini pemilihan kabel. Pemilihan kabel. Jadi kalau logika saya buat core solution itu pakainya kan satu core ya. Betul. Padahal di lapangan itu selama 1 tahun pengalaman saya itu kalau pakai satu core lama-lama tuh kabel sama lah. Kalau apa itu tentangnya tentang Oke. makanya saya pilih kabel yang sudah Arnold atau minimal 12 core kan kabelnya lebih gede. Ya. Ya. Nah, kalau pakai kabel yang Arnold 12 core dengan metode core solution, Ya. berarti yang dipakai cuma satu core. Jadi kalau mau memetik kabel dari 12 core nanti satu itu ya agak lebih sulit ya kalau memetik satu. Oke. Nah itu apa gue solution ini bisa dipakai untuk 12 core juga. Itu pertanyaannya Pak ya. Oke. Mungkin Bapak kurang paham dengan maksud saya. Saya mengerti maksud Bapak. Begini Pak. Kita yang di belakang ada pindahkan. Ini Pak. Ini ada OLT 16 port ya, ZTE. Otomatis Bapak bisa menggunakan 16 core. Ya, 16 core. Jadi kalau misalnya Bapak pakai 2 Arnold 8 core, tidak ada masalah. Setiap core-nya masuk di satu portnya. Jadi maksud saya, one core solution yang saya jelaskan tadi adalah untuk perhitungan satu core-nya Pak. Masalah kabelnya Bapak mau pakai Armor 12, mau pakai 8, 2 kali, 4 core. 4 core dulu mungkin, 4 core dulu, nggak ada masalah. Kalau untuk petikannya itu nanti waktu di belakang bisa diajarin sama Pak Agus ya, cara memetik kabel dengan baik. Bapak selama ini pakai Armor untuk jaringan backbone-nya. Ya, untuk distribusi juga pakai Armor, Pak. Banyak pohon besar. Armornya mereka apa, Pak? Wih, global, Ren. Masya Allah. Jadi Bapak paham ya, yang saya jelaskan ya, bahwa setiap portnya bisa Bapak gunakan sesuai dengan jaringan yang mau Bapak. Iya, jadi mulai satu core Bapak butuh 128. Monggo Bapak tarik untuk 128. Kemudian yang kedua, itu nanti bisa itu namanya jointer ya. Nanti diajarin sama Pak Agus. Mudah kok Pak. Ya, bisa? Oke, Bapak siapa tadi yang mau nanya Pak? Taufik. Oke, gimana Pak Taufik? Mungkin terkait konsep bisnis di FTTH kan mayoritas kita udah tahu ya. Oke. Nah, buat di sisi bisnis TV tadi Bu, mungkin konsep untuk fundamentalnya bisa di. Oh iya, itu nanti di sesinya Pak Agus ada, ini sudah disiapkan Pak. Ini ada
encoder modulator, ada transmodulator, bagaimana penggabungan antara TV dan internet, ya kan, dalam satu core. Makanya saya bilang satu core solution. Itu bahasa saya, Pak. Jadi jangan sampai salah paham. Satu core solution itu maksud saya TV plus internet, gitu. Gak ada istilah itu di luar. Itu istilahnya saya, mohon maaf. Jadi di sini ada encoder, ada transmodulator, ada transmitter, ada EDFA, kemudian ada OLT. Nah, di EDFA ini adalah penggabungan antara lambda 1310, 1490 dan 1550. Jadi dia menggabungkan, berarti bahasanya dikawin dulu, kemudian nanti dicerai, nanti dikawin lagi, gitu. Itu ada di EDFA, jangan ketawa, bener kok, itu betul. Harus dikawin dulu, cerai, kawin lagi. Itu prinsip cara kerjanya EDFA. Kita bikin bahasa simpel, Pak, supaya Bapak paham. Ini kalau saya bilang di-include, musik lagi, enak gitu kan, kawin cerai lagi. Oke, begitu? Cukup sesi saya? Ya, biar lanjut langsung berhitung ya. Oke, terima kasih. Saya berharap insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Dan jangan segan-segan untuk bertanya, karena ini adalah kelas yang benar-benar private ya. Insya Allah jadi ilmu yang berkah. Saya Hikmah Al-Qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.